Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa. Jaksa penuntut umum dalam repliknya menyampaikan perubahan cerita pelecehan seksual di rumah Duren 3 hingga cerita pemerkosaan yang dilakukan korban Yosua terhadap Putri Cendrawati di Magelang merupakan cerita hayalan yang penuh dengan siasat jahat. PC dinilai telah menunjukkan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana. Tanggapan terhadap bagian pledoi pribadi terdakwa Putri Cendrawati. Pledoi pribadi terdakwa Putri Cendrawati yang terdakwa tulis tangan sendiri halaman 3 yang menyatakan dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang sampai saat ini tidak saya pahami, tidak pernah saya menyangka pada tanggal 8 Juli 2022 telah bisa terjadi. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana, namun juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral. Bahwa terhadap pendapat terdakwa Putri Cendrawati cukup dapat difahami karena apa yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Cendrawati sangatlah relevan dengan fakta-fakta yang ada, dan bahkan fakta tersebut telah terungkap di hadapan persidangan dan seluruh masyarakat pun telah mengerti yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan, bukan hal yang mengada-ngada seperti yang dikemukakan oleh terdakwa menyatakan menuding terdakwa Putri Cendrawati sebagai perempuan tidak bermoral, karena pada nyatanya kalimat itu sama sekali tidak tertulis dalam surat tuntutan penuntut umum. Penuntut umum menyadari dan menghormati betul kedudukan terdakwa Putri Cendrawati sebagai seorang wanita, seorang istri, dan seorang ibu rumah tangga, sebagaimana Islam memuliakan Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Aisyah. Kristen dan Katolik memuliakan Bunda Maria dan Elizabeth. Kemuliaan Dewi Sinta dalam Wiracarita Ramayana dan Drupadi dalam Mahabharata agama Hindu, serta kemuliaan Putri Yasodhara dalam ajaran agama Buddha. Sehingga penuntut umum memilih tidak menyimpulkan hasil poligraf atau beberapa alat bukti yang tidak terkait langsung dengan pemenuhan unsur inti delik, pistandel delik, dalam pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum yang termuat dalam tuntutan terdakwa Putri Cendrawati. Penuntut umum hanya berdasarkan pada fakta hukum yang menunjukkan terdakwa Putri Cendrawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Meskipun terdakwa Putri Cendrawati tidak memahami atau pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana. Akan tetapi terdakwa Putri Cendrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana, yaitu menyampaikan cerita kepada saudara Ferdi Sambo berupa cerita jika terdakwa Putri Cendrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu saudara Ferdi Sambo S membuat perencanaan dan bekerja sama dengan saksi Riki Rikal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan cerita pertama peristiwa terjadi di rumah Duren 3 nomor 46 karena terdakwa Putri Cendrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu cerita tersebut berpindah ke rumah Magelang dengan cerita kedua, dengan peristiwa terdakwa Putri Cendrawati diperkosa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga perubahan cerita-cerita tersebut seperti cerita bersambung, layaknya cerita yang penuh dengan khayalan yang kental akan siasat jahat. Akan tetapi namanya kejahatan yang memiliki sifat tidak ada yang sempurna dan pasti meninggalkan jejak, tidak dapat disembunyikan, sehingga peristiwa tersebut terbuka dengan terang benderang di hadapan persidangan ini yang menyatakan terdakwa Putri Cendrawati sekira pukul 15.40 WIB tidak di rumah Saguling 3 nomor 29 bersama saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Susi, dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa Putri Cendrawati setelah melakukan rutinitas tes PCR kemudian naik ke lantai 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf untuk bertemu dengan saudara Ferdi Sambo yang sudah terlebih dahulu tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Lalu terdakwa Putri Cendrawati menceritakan peristiwa Magelang pada saudara Ferdi Sambo, sehingga saudara Ferdi Sambo menyusun pembunuhan berencana dengan pembagian tugas terdakwa Putri Cendrawati bersama saksi Riki Rikal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke rumah Duren 3 nomor 46. Dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saudara Ferdi Sambo bertugas menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi
Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sehingga dengan demikian, dalil dari terdakwa Putri Candrawati patut untuk dikesampingkan. Breaking News kasus Sambo masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.